Welcome to our channel. Jika dalam sejarahnya Indonesia pernah dipimpin oleh seorang diktator bernama Soeharto, maka negeri para Fir'aun Mesir punya Hosni Mubarak yang disebut-sebut sebagai Soeharto dari Mesir. Mengapa demikian? Siapakah sebenarnya Hosni Mubarak ini? Selain diketahui memiliki hubungan dekat sebagai pemimpin negara, hal apa saja yang membuat Hosni Mubarak kerap disamakan Soeharto? Nah, cari posisi ternyamanmu dan simaklah ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Latar belakang militer. Muhammad Hosni Said Mubarak atau yang lebih dikenal dengan nama Hosni Mubarak lahir di Al-Minufiyah, Mesir di delta Sungai Nil. Melansir laman kompas.com, ia menempuh pendidikan di Akademi Militer sebelum bergabung dengan Akademi Angkatan Udara. Setelah merampungkan pendidikan di Akademi Militer di Kairo pada tahun 1949, Hosni melanjutkan pendidikannya di Akademi Angkatan Udara di Bilbais setahun setelahnya. Ia juga dikabarkan sempat menjalani pelatihan penerbangan lanjutan serta menerbangkan pesawat pembom di Uni Soviet. Setelah kembali ke Mesir, Hosni berhasil memegang posisi komando Angkatan Udara dan dinobatkan menjadi Direktur Akademi Udara pada tahun 1966 hingga tahun 1969. Memasuki tahun 1972, Presiden Anwar Sadat menunjuknya sebagai Komandan Kepala Angkatan Udara. Tidak main-main, ia menunjukkan keberhasilannya dalam masa-masa awal perang dengan Israel pada bulan Oktober 1973. Setahun setelahnya, ia dipromosikan menjadi perwira tinggi Angkatan Udara dan tidak butuh waktu lama. Ia sukses ditunjuk sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Sadat. Selama menjabat, Hosni aktif dalam negosiasi pembahasan kebijakan Timur Tengah dan Arab. Sebagai Wakil Presiden, ia dipercayakan sebagai mediator utama dalam pertikaian antara Maroko, Aljazair, dan Mauritania atas wilayah Sahara Barat. Diktator korup. Rezim penguasa yang kuat memang susah ditumbangkan, meskipun ia melakukan hal yang sewenang-wenang sekalipun. Seperti penyakit para penguasa dengan jabatan puluhan tahun pada umumnya, Tirto.id mengutip bahwa pemerintahan Hosni Mubarak yang berlangsung dari tahun 1981 hingga tahun 2011 tidak sehat. Pemerintahannya dinilai dekat dengan praktik tindak korupsi dan aturan-aturan represif terhadap pengkritik. Para tokoh politik dan aktivis muda yang menentang Hosni ditahan tanpa menjalani proses pengadilan. Freedom House, sebuah organisasi non-pemerintahan pada tahun 2005, merilis laporan bahwa pemerintahan Mesir di bawah Hosni Mubarak memperluas praktik korupsi lewat birokrasi, proses-proses pendaftaran administrasi, dan kontrol lainnya. Transparency International Corruption Perceptions Index pada tahun 2010 juga merilis nilai untuk Mesir dengan skor CPI sebesar 3,1. Berdasarkan persepsi tingkat korupsi, skor 10 menjadi nilai yang sangat bersih dan 0 menjadi nilai yang sangat korup. Mesir juga dilaporkan menduduki peringkat 98 dari 178 negara. Bahkan laporan kekayaan Hosni juga banyak dirilis. Salah satunya menunjukkan kekayaan Hosni mencapai antara 40 miliar US dollar dan 70 miliar US dollar sejak dirinya menjabat sebagai perwira Angkatan Udara. Pengadilan Kairo juga pernah menjatuhkan hukuman kepada Hosni beserta anak-anaknya pada tahun 2014 karena penggelapan dana negara hingga 17,6 juta US dollar. Hosni dan anak-anaknya dijatuhi hukuman denda pembayaran sebesar 17,6 juta US dollar ditambah 2,9 juta US dollar dan 3 tahun penjara bagi Hosni sendiri dan 4 tahun penjara untuk anak-anaknya. Digulingkan Arab Spring. Dengan segala penderitaan yang berasal dari sebuah kekuasaan namun berlindung di balik kekuatan negara, tentu akan memunculkan kritik hingga protes besar.
Barangkali seperti itulah yang dirasakan rakyat Mesir seperti yang dilansir oleh laman CNN Indonesia. Hal ini bermula saat Hosni Mubarak yang ketika itu wakil presiden berhasil menjadi presiden untuk menggantikan Sadat. Gelombang gerakan revolusi semi Arab atau disebut Arab Spring dimulai dari Tunisia yang turut menghampiri Mesir. Hosni dengan rezimnya yang dianggap korup dan otoriter menjadi sasaran kemarahan rakyat. Aksi besar-besaran yang dilakukan oleh gerakan reformasi selama 18 hari di alun-alun Tahrir akhirnya membuat Hosni semakin tertekan dan memaksanya melepaskan jabatannya. Kelompok Ikhwanul Muslimin yang menjadi salah satu motor demonstrasi lantas mengambil alih kekuasaan dengan mendiang Muhammad Mursi sebagai presiden meski umur rezim tersebut tidak lama. Ia kemudian menjalani proses hukum karena dituduh membiarkan pembunuhan ratusan demonstran dan kasus korupsi selama ia memerintah. Rezim Hosni dinilai sebagai periode di mana autokrasi dan kapitalisme bersarang di Mesir. Setelah kekuasaannya digulingkan, Mesir mengadakan pemilu bebas untuk pertama kalinya. Namun, Presiden Mesir yang terpilih dari pemilu tersebut, Mohamed Mursi, digulingkan juga oleh Panglima Militer Abdel Fattah el-Sisi yang hingga kini memimpin Mesir. Soeharto dari Mesir. Mei tahun 1998 merupakan puncak demonstrasi mahasiswa di Indonesia. Soeharto yang ingin tetap bertahan hingga tahun 2003 dipaksa mundur dari jabatannya. Lengsernya Soeharto pada saat itu sering dihubung-hubungkan dengan apa yang dialami oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak yang juga memiliki hubungan dekat dengan Soeharto. Melansir laman tirto.id, ketika tuntutan Soeharto untuk mundur berlangsung, kekacauan tidak dapat membendung Soeharto untuk tetap pergi ke Mesir bertemu dengan Presiden Hosni Mubarak. Di Kairo, Soeharto disambut langsung oleh tuan rumah Hosni Mubarak. Ia sempat menggunting pita bersama sejumlah pimpinan negara lainnya untuk meresmikan pameran dan berkunjung ke kota Sharm el-Sheikh. Demonstrasi yang kian memanas di Indonesia akhirnya membuat Soeharto goyah. Hosni ikut mengantarkan Soeharto ke Bandara Kairo yang kepulangannya dipercepat sehari dari semestinya pada 14 Mei 1998. Momen itu juga merupakan pertemuan terakhir dua diktator negara dunia ketiga. Seminggu setelahnya, Soeharto lengser dari kursi kepresidenan dan tidak pernah lagi bertemu dengan Hosni. Beberapa tahun setelahnya, nasib yang menimpa Soeharto terjadi pada Hosni Mubarak. Sama-sama dikenal oleh orang-orang sebagai diktator yang korup, Hosni didemo dengan keras dan lengser pada tahun 2011. Dari masa jabatan, Soeharto lebih lama 2 tahun menjabat dibandingkan Hosni Mubarak yang hanya berkuasa selama 30 tahun. Lalu, sama halnya dengan Soeharto, Mubarak juga terancam pidana setelah digulingkan. Soeharto terancam penjara karena kasus tindakan korupsi, sedangkan Hosni Mubarak terancam pidana atas kasus korupsi, pembunuhan, dan merugikan perekonomian negara. Hubungan pertemanan dan banyaknya kesamaan dengan Soeharto membuat Hosni diberikan julukan sebagai Soeharto dari tanah Mesir. Mewariskan api dan kematian. Hosni Mubarak wafat dalam keadaan tenang sebulan setelah operasi pada usia 91 tahun. Pemerintah Mesir mengumumkan 3 hari berkabung dengan bendera dikibarkan setengah tiang. Melansir laman asumsi.co, sistem peradilan Mesir di era Hosni Mubarak maupun el-Sisi dikebiri dan dijadikan alat negara menggebuk oposisi. Kekuasaan lalim el-Sisi adalah warisan sesungguhnya dari Hosni. Ia telah mati, tetapi 100 juta warga Mesir masih hidup di negara Mubarak. Kepemimpinan el-Sisi konsisten membatasi kebebasan rakyat, memenjarakan siapapun yang berani menentang pemerintah, dan merespons unjuk rasa dengan cara kekerasan. Aparat diberitakan merepresi demonstran dan tahanan politik dengan teknik seperti pemukulan, kejut listrik, posisi stres, hingga pemerkosaan. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Hosni wafat meninggalkan negara yang dibangun dari cerminannya. Tidak hanya itu, ia mewariskan negara yang lesu dan hilang kepercayaan terhadap perubahan.
Setelah ratusan orang yang harus kehilangan nyawa pada tahun 2011, Mesir dipimpin oleh seorang tokoh Islamis yang berusaha mengacaukan tradisi sekuler negaranya. Setelah digulingkan pun, penggantinya tidak jauh dari cerminan sebagai seorang diktator. Mesir yang ditinggalkannya masih bergejolak mewariskan api dan kematian, serta jutaan manusia yang putus asa. Itulah tadi sejumlah fakta dari Hosni Mubarak yang ditumbangkan oleh sebuah revolusi. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar.